Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dan berhasil memenuhi lebih dari setengah kebutuhan minyak nabati. Di sisi lain, keterbatasan lahan, pemanasan global, serta serangan hama dan penyakit masih menjadi tantangan dalam peningkatan produktivitas minyak sawit. Penerapan biologi molekuler sangat penting untuk mempercepat pengembangan varietas kelapa sawit yang memiliki produktivitas tinggi, tahan hama penyakit, toleran kekeringan, serta efisien dalam penggunaan unsur hara. Salah satu komponen penting dalam penerapan biologi molekuler adalah ketersediaan referensi genom untuk memetakan variasi genetik yang ada pada kelapa sawit. Referensi genom yang berasal dari satu individu tidak dapat menjelaskan seluruh variasi yang ada pada kelapa sawit, terutama variasi struktural. Laboratorium Biologi Molekuler Tanaman IPB University bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit telah berhasil mengembangkan referensi pangenom kelapa sawit pertama di dunia. Referensi pangenom adalah kumpulan informasi genetik yang mencakup variasi gen dari banyak individu dalam satu spesies. 32 individu kelapa sawit telah dipilih untuk menyusun referensi pangenom. Individu yang dipilih berasal dari populasi liar di Afrika, populasi yang sedang dikembangkan di Indonesia, serta populasi komersial. Urutan basa genom kelapa sawit dianalisis menggunakan teknologi sequencing generasi kedua dan dikombinasikan dengan generasi ketiga. Analisis bioinformatika dengan komputer kinerja tinggi dilakukan untuk menggabungkan seluruh urutan genom kelapa sawit ke dalam suatu referensi pangenom. Dengan adanya referensi pangenom, seluruh variasi genetik kelapa sawit dapat dipetakan secara akurat. Hal ini akan berdampak pada percepatan pengembangan varietas-varietas unggul kelapa sawit di Indonesia. Ya, sebenarnya ada 3 tantangan utama dalam penyusunan pangenom ini. Yang pertama ya berawal dari proses ekstraksi DNA, di mana itu cukup sulit mengingat karakter dari jaringan sawit yang memang memiliki dinding sel yang cukup tebal. Nah, setelah DNA berhasil terekstraksi pun ada tantangan dalam proses assembly, di mana ukuran genom sawit yang sangat besar, yaitu 1,8 giga base pair, ditambah dengan adanya repetitive sequence. Nah, ini menyebabkan prosesnya sedikit rumit. Dan yang terakhir adalah ketika menyusun pangenom itu sendiri, computing cost-nya itu sangat besar. Pada awalnya kita sempat gagal karena resource kita tidak mencukup. Setelah kita perbaharui, tingkatkan kemampuan computing kita, alhamdulillah pangenom kelapa sawit berhasil kita susun dengan baik. Pemulihan konvensional biasanya melibatkan seleksi berdasarkan fenotipe seperti ukuran dan warna buah. Teknik ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan sumber daya yang cukup banyak. Pada sawit sendiri dibutuhkan 10-15 tahun untuk setiap siklus. Pangenom dan pangeos itu adalah suatu teknologi baru, di mana pangenom itu mencakup genom sawit penting di seluruh Indonesia, sedangkan pangeos itu memungkinkan kita untuk mendeteksi gen-gen kait dengan fenotipe tertentu melalui studi asosiasi variasi struktural genetik DNA. Dengan demikian, pangenom dan pangeos akan mampu mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kualitas varietas kelapa sawit melalui pendekatan marker assisted selection. Terima kasih kami sampaikan kepada BPD PKS atas grant riset sawit yang kami terima. Penelitian ini merupakan suatu ambisi yang sangat besar di dalam pemulihan pengembangan kelapa sawit di Indonesia, yang pada akhirnya ternyata dengan kolaborasi yang solid antara akademisi, institusi penelitian sawit, dan perusahaan swasta kelapa sawit, dia dapat mengembangkan penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan berkontribusi positif dalam pengembangan pemulihan kelapa sawit ke depan yang berkelanjutan.